Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas pola-pola kedatangan harga ke zona kuat. Yang minggu lalu kemarin kita bahas zona kuat, mudah-mudahan nggak bingung ya, gampang kok. Kuncinya memang trading di price action ini kuncinya cuma ada satu itu, ada zona kuat. Nah, setelah itu kita lihat kedatangan harganya polanya gimana. Kemudian reaksi di zona kuat itu seperti apa. Jadi cuma itu saja sebenarnya. Jadi kuncinya ada di barrier, saya ulangi lagi, atau base, atau flag. Ya, flag itu di pertengahan atau cap. Kalau di ujung ada lagi yang namanya apa? Zona equilibrium. Banyak macamnya ya. Kalau guru saya kemarin bilangnya semak-semak, ini ketemu dengan yang namanya, oh, salah. Barrier itu di sini. Ketemu dengan barrier atau SSR, significant support resistance atau key level. Ada juga yang bilang ini pivot, macam-macam. Nah, ini adalah kunci-kunci. Jadi selama Anda belum terbiasa melihat zona ini, nanti akan mengalami apa ya namanya, kena tipu gitu ya. Walaupun ketemu zona ini masih bisa loss ya, tidak menjamin zona ini pasti akan menjadi pijakan yang sangat kuat dan memantulkan harga jauh. Tapi kebanyakan harga akan respect, pasti memantul. Entah banyak, entah sedikit. Kalau ketemu zona ini harga pasti akan mantul. Nah, pola kedatangan harga sendiri itu ada compression. Yang kedua, compression to liquidity. Kemudian ada trade drive. Kemudian ada back out. Ya, ada 4 pola. Compression ini biasanya disingkat CP. Kalau ini disingkat JBLQ. Ya. Sebentar. Ini adalah 4 tipe pola kedatangan harga. Kita bahas yang pertama. Ya, yang pertama compression. Jadi seperti ini, ada SSR, ya.
SSR ini terserah ya, mau harga mantul dari atas dari bawah, tidak usah dipusingkan. Kemudian ada harga di sini yang tembus, kemudian dia membentuk sebuah base. Nah, seperti ini. Di masa yang akan datang, jika harga itu datang polanya seperti ini. Bentar. Ini base ya. Ini zonanya. Kita tandai. Kemudian jika harga itu datang seperti ini. Gerakannya ragu-ragu untuk ke atas. Ya, gerakannya ragu-ragu. Bisa jadi semakin kecil, semakin kecil. Nah, ini adalah pola compression. Setelah masuk ke zona, harga akan ke bawah. Ini disebut compression. Compression ini, kalau di chart pattern, ya, yang pernah belajar chart pattern, itu kalau ditarik garis itu seperti ini biasanya. Nah, bisa membentuk sebuah flag, bisa membentuk yang namanya pola seperti wedge ya, ada rising wedge, ada falling wedge. Jadi kalau dari segi price action, wedge, ada flag, ada triangle mungkin ya, itu adalah salah satu pola dari compression. Jadi harganya terkompres, ragu-ragu, keraguan harga. Seperti itu. Kemudian ada compression to liquidity. Sebentar. Kalau compression to liquidity itu seperti apa? Sama seperti adanya compression. Ini saya hapus dulu. Sama seperti compression. Ya. Tapi bedanya, compression yang di liquidity itu tidak langsung menuju ke reaksi pemantulan harga. Jadi seperti ini. Biasanya harga datang, dia membentuk compression seperti ini. Ada yang belum di-mute suaranya? Enggak, tolong ya. Biasanya seperti ini. Zona itu kan banyak ya biasanya.
ada rangkap-rangkap. Tapi tidak semuanya zona itu kuat. Nah, ketika dia masuk ke zona ini, dia tidak langsung turun, tapi dia turun sedikit, langsung bablas ke atas ini. Nah, dia mencari liquidity yang di atasnya. Jadi jika nanti Anda melihat sebuah zona, tapi di atasnya kok ada zona lagi, nah itu harus diwaspadai. Kita sudah ancang-ancang. Dia mau ngapain? Kalau misalnya dia bereaksi di bawah ini, mantul, kita tunggu pantulannya ini apakah berhasil menembus low yang terakhir ini. Kemudian apakah dia berhasil membuat lower high. Kalau tidak, biasanya harga akan memantul mencari zona kuat di atasnya. Nah, ini ada orang yang bilang namanya whipsaw ya, atau kena SL Hunter. Biasanya seperti itu. Habis ditarik ke atas, langsung ditarik ke bawah. Biasanya kan gitu ya, sering-seringnya kita. Itu karena apa? Karena di atas ini masih ada zona lagi. Nah, ini namanya compression to liquidity. Jebakannya di situ. Kemudian yang ketiga tadi ada trade drive. Oke. Kalau trade drive itu seperti ini. Nah, trade drive itu ada harga datang, seakan-akan dia membentuk sebuah tren. Nah, begini. Jadi habis naik tajam, kemudian dia tiba-tiba membentuk pola seperti ini. Ada higher high, higher high, higher high. Kemudian dia tembusin. Ini namanya trade drive. Membentuk higher high 3 kali ke zona kuat. Gampang ya bedanya ya. Tapi dia bukan semacam compression gitu. Kalau compression lebih padat, lebih banyak naik turun, naik turun, naik turun. Kalau dilihat itu candle-nya kalau di hitungan besar rapat-rapat gitu. Ada zona-zona rapat. Ini trade drive. Kemudian yang juga paling sering itu adanya back out. Back out itu seperti ini. Ini ada zona kuat di masa lampau. Zona ini pernah dites. Sudah 1 kali masuk. Kemudian dia turun. Lanjut. Nah, di masa yang akan datang, di zona ini, enggak di sini biasanya. Sebentar. Ini masuk. Enggak sampai retrace, dia turun. Kemudian ada harga naik. Nah, dia respect ke resisten kecil ini. Dia respect ke sini. Bisa jadi sama, sejajar, bisa jadi agak turun atau agak naik. Tidak harus selalu sejajar. Nah, ketika di bawah zona kuat ada hal seperti ini, ada resisten yang sejajar gini, apalagi nanti ditambah lagi satu gini. Nah,
berhati-hati. Anda harus bisa lihat di atasnya ada zona kuat enggak. Ini biasanya juga zona ya. Biasanya ini juga zona. Ini juga zona. Jadi dia direspek. Zona ini direspek. Membentuk resisten lagi, membentuk resisten lagi. Seperti itu. Ini ada resisten, ada SR ya. Ini ada SR. Misalnya begini. Di masa lalu ada SR, ada zona. Kemudian zona ini direspek. Mantul lagi. Kita bisa entry di sini. Entry pertama. Kalau sempat lihat, di sini juga bisa entry. Biasanya di sini ada zona kecil juga. Kita bisa entry. Entry yang ketiga, disarankan jangan. Jadi ketika kita menemui zona, walaupun zona sudah dites ya, misalnya sudah dites, tapi kalau ini masih dirasa kuat, kita bisa entry lagi ke sentuhan yang kedua. Tapi untuk sentuhan ketiga, disarankan jangan. Karena apa? Bisa jadi dia akan back out mencari zona atasnya. Jadi mencari liquidity di atasnya lagi. Seperti ini. Baru dia turun. Jadi ini biasanya. Baru dia turun. Nah, pola back out ini bisa lebar. Tidak harus compression. Tidak harus seperti ini ya. Ini bisa jaraknya agak panjang. Bisa jadi ini ada jeda juga di sini. Tidak harus nyambung, ada jeda juga. Jadi bisa panjang sekali. Begitu jaraknya. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan untuk kedatangan harga ke zona kuat. Jadi ada 4 pola tadi. Ada back out, macam ini dia membentuk back out. Atau false break, biasanya orang bilang. Dia membentuk trade drive polanya. Ada 3 higher high. Kemudian dia membentuk compression to liquidity. Jadi di bawahnya lagi ini ada biasanya zonanya rangkap, ada zona, di atasnya ada zona. Jadi compression ini mencari liquidity yang lebih besar. Kemudian dia baru turun. Kemudian ada compression biasa. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Siang Om, menentukan zona kuatnya di time frame berapa Om? Zona kuat itu bisa di breakdown mulai bulanan ya. Jadi misalnya Om Bayu nanti lihat chart lebih baik dari bulanan. Support resistance-nya itu pasti kuat kalau ketemu base di situ. Berarti setelah kita tentukan dari bulanan, kalau entry-nya berarti H4 atau H1 ya Om? Nah, dari bulanan itu nanti Om Bayu bisa turun lagi ke D1 Om. Nyari presisinya. Karena di situ nanti akan berubah, bergeser. Tapi yang bulanan tadi biarin aja. Itu kan Om kalau nandai bulanan kan paling setahun sekali, belum tentu kepake nanti, belum tentu kembali kan seperti itu. Itu biarin aja. Itu bisa juga untuk dipakai untuk day trading atau swing Om? Nah, jadi kalau mau day trading itu nyarinya nanti setelah D1-nya di breakdown, nyari zona kuatnya, Om turun ke H4 atau H1, lihat di situ ada pola-pola apa. Seperti itu. Oke. Kalau masih awam, masih awal-awal mungkin lihat harga itu kan kalau lihat dalam candle kan agak sulit. Jadi nanti kita turunkan break. Oke Om, makasih Om. Oke, ada yang lain? Monggo Om Ardian. Ya, itu untuk menentukan support resistance pakai pola candle atau line chart itu. Saya lihat di contoh tadi line chart. Untuk support resistance
biasanya kita kan cari ujung pantulan ya Om ya. Candle atau pakai line ini line juga. Oke. Begini. Saya kasih contoh. Bentar ya. Kelihatan ya grafiknya ya. Ya kelihatan Mas. Nah, ini garis-garis biru yang saya tandai. Ini support resisten. Ya kan? Yang atas ini. Oh iya. Saya pakai ujung pantulan. Time frame berapa itu Mas? Ini H4. 4 ya. Ya, kalau di D1 ya sama sih sebenarnya. D1 lebih enak. Oh iya. Nah, untuk jelasnya kan bisa ke H4. Nih, ada resisten, ketembus, resisten. Ini juga ada resisten kecil. Ini resisten ya. Jadi ini kuat zonanya. Kemudian yang bawahnya Akan pakai candle atau line Mas? pakai candle boleh, pakai line boleh. Mana bisa, yang ya? ini terserah. Itu nanti fungsinya juga berbeda-beda. Oh iya. Enggak kan ya, resisten. Nah, kalau di D1 ini di outcut ini coba lihat, saya perhatikan yang ini zona berikutnya. Setelah ini di respect, zona paling bawah ini dia retrace mantul, berarti ini kita harus hati-hati. Ini ada resisten lagi kan, kita harus hati-hati. Bisa jadi dia nanti ngejar zona yang bawahnya ini. Itu termasuk fake out juga ya Om ya? Bisa jadi. Nah, kalau kita lihat ini kan bisa jadi dia akan fake out. Dia fake out ke zona ini. Nah, di sini ada resisten kan? Bentar. Aduh. Ini ada resisten juga. Resisten. Nah, di belah kirinya lagi ada mantul panjang kuat, mantul ke atas. Berarti ini termasuk zona kuat. Kemudian ini ada base. Nah, jadi kalau sudah begini, baiknya jika dia mantul ke resisten yang ini lagi, kita tidak ambil. Baik kita tunggu reaksinya, lebih baik kita jaga-jaga di bawah sini. Seperti itu. Ini fake out. Rencana kita sudah punya bayangan ya, rencananya oh kalau ada resisten yang kembar gini bisa jadi ini fake out. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk menentukan base kuat itu dari TF bulanan ya Om ya? Atau TF daily Om kalau kita mau day trading? Kalau day trading di daily cukup lah. Cukup. Di daily nanti kita masuk ke H4, reaksinya apa? Bisa jadi juga di H4 ini ada support resisten kecil. Dan kita lihat di H1. Bisa. Di H1 ini bisa lebih jelas. Misalnya di sini tadi ada support paling bawah ya. Apakah di sini ada pola? Biasanya polanya lebih kecil. Pola misalnya nanti kita pelajari polanya reaksi harga ya. Apakah ada Quasimodo, apakah ada diamond, apakah ada kan seperti itu. Itu sih kalau mau nungguin ya. Kalau tidak bisa. Nah, ini ada base seperti ini. Nanti dicari lagi.
Misalnya di sini kita di zona yang paling atas ya. Nah, ini. Kalau D1 kelihatannya zona paling atas ini 98986. Kalau dilihat di A1 9896 ini. Atas ini ada QM level di sini. Nah, itu bisa ditambahkan. Ini ada QM level kan ya. Jadi kita bisa tunggu dia di sini untuk entry. Seperti itu. Jadi gunanya lihat di time frame kecil itu lihat polanya. Kalau misalnya pola di D1 belum jelas, biasanya di time frame yang lebih kecil pola harganya lebih jelas lagi. Dan lebih presisi biasanya nanti taruhnya tempat ordernya. Seperti itu. Ada lagi? Udah Om, makasih Om. Oke. Oh ya, satu lagi ya. Untuk menentukan support resistance itu kuat atau tidaknya, itu belum tentu juga nanti di ujung-ujung pantulan gini kita ambil. Belum tentu. Belum tentu di ujungnya seperti ini. Jadi ketika ada tabrakan-tabrakan support resisten, kan biasanya ketembus-ketembus gitu ya. Itu bisa mencari ekor dan ujung body yang dihitung. Jadi kalau misalnya seperti ini ada ilmu lagi nih. Kalau bodinya sudah nembus garis seperti ini kena body itu nggak dihitung. Tapi ketika dia di ujung ekor dan masih di dalam ekor, ataupun dia di ujung body seperti ini, itu dihitung. Jadi semakin yang paling banyak kesentuh, itu area kuatnya. Saya dulu ada yang ngajarin gitu sih. Jadi nggak harus melulu di ujung pantulan seperti ini. Jika Anda nanti ketemu ketabrak-tabrak seperti ini ya, ini banyak nabrak-nabrak, cari yang tidak dipotong body untuk support resistennya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian ya. Silakan nanti dipetakan area kuatnya. Jadi kalau bisa sih, kalau nggak mau repot, minimal D1 lah. D1 dicari key levelnya, sudah ditandai. Itu sudah cukup untuk bekal trading 1 bulan, 2 bulan. Jadi karena kan tidak gampang tersentuh biasanya. Kalau seperti pair-pair yang volatilnya, volumenya nggak besar, dia bakal jarang kesentuh kok. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini Zoom-nya. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Ya, makasih Mas, sharing Mas. Oke, Makasih Om. ya sama-sama.